Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan membahas lanjut yaitu materi kita, materi mikroprosesor yaitu mengenai memori. Jadi sebelum-sebelumnya itu kita sudah membahas apa ini fungsi dari memori, apa itu memori, tapi masih secara garis besar. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas memori lebih detail ya. Kita bahas apa itu yang disebut dengan memori. Oke, kita lanjut. Nah, di sini untuk pengertian pertama yaitu memori merupakan tempat untuk menyimpan program dan data. Jadi memori itu digunakan oleh prosesor untuk proses ya. Jadi dia bisa menyimpan, kemudian hasil dari akumulator, hasil dari aritmetik, dan macam-macam fungsi dari memori ini. Dan memori ini salah satu komponen utama dalam proses komputasi. Nah, di komputasi itu kita memerlukan program dan data. Karena program itu yaitu perintah yang digunakan untuk menjalankan suatu suatu perintah, suatu komputasi. Sedangkan data itu datanya yang akan diolah itu. Jadi ada data sebelum atau data awal, kemudian ada data sesudah. Nah, kita sudah membahas masalah counter kemarin, kemudian register, shift register dan lain-lain. Nah, di sini kita akan menjelaskan secara komprehensif ya mengenai sistem memori ini. Kemudian selama sebuah komputer bekerja, bagian kendali dapat menyimpan sebagian dari jawaban dalam memori. Jadi menurut pengertian di sini yaitu memori itu salah satu bagian dari komputer yang paling aktif. Jadi dia itu sangat aktif. Nah, jadi dia dalam suatu komputasi pun, walaupun dia belum selesai, tapi dia sudah dapat menyimpan datanya, walaupun dia belum selesai diproses. Ya, misalnya pertambahan, penjumlahan itu aritmetik, kemudian contoh kita kemarin ada input misalnya. Nah, input itu mau diapakan, tapi datanya sudah bisa kita simpan. Kemudian sebagian dari jawaban dalam memori. Nah, ini ada memori yang temporary, dari sementara, ada memori yang permanen. Jadi mungkin di dalam Arkom juga sudah dibahas, mata kuliah Arkom itu mengenai memori yang dapat dibaca atau memori permanen dan memori yang sementara, temporary. Nah, di mana itu? Nah, disinilah akan kita lihat, akan kita bahas di sini. Jadi contohnya itu yang paling gamblang itu pada saat kita nulis ini. Nah, di nulis ini, nah ini sementara ini. Nah, ini memori semua nih. Karena pada saat Pak matikan laptop, maka dia akan hilang. Tidak usah dimatikan laptopnya, kita stop share saja, dia sudah hilang. Nah, itu dia sifatnya sementara. Tapi begitu ini Pak simpan, Pak record, Pak simpan, nah, begitu Pak buka lagi, dia ada lagi, nah itu sudah bersifat permanen. Jadi nanti dulu kita membahas masalah RAM dan ROM itu. Nah, di sini kita belajar filosofisnya dulu. Yang mana yang disebut dengan sementara, yang mana disebut dengan permanen. Jadi analogi sederhananya yaitu apabila data itu sudah kita simpan, kita save, maka dia disebut dengan permanen. Jadi apapun yang kalian kerjakan di laptop itu, begitu kalian save,
di hard disk atau di flash disk atau di mana saja tempat media penyimpanan. Begitu sudah kalian save, maka datanya akan tersimpan. Nah, data tersimpan itulah dia fungsi data yang permanen. Jadi dia tidak akan berubah kecuali kita ubah lagi, kemudian kita save. Nah, sekarang yang Pak buka ini, ya, yang tidak Pak save ini, kita ketik segala macam, kita edit. Nah, itu sementara. Selagi kita tidak menyimpan memorinya itu, menyimpan datanya itu. Nah, inilah fungsi utama dari memori. Jadi dia sementara, dia juga sebagai tempat penyimpan. Nah, di program ini ada alamat. Jadi memori itu semuanya alamat. Sudah kita bahas kemarin. Jadi memori itu dia bersifat indeks. Jadi ada urutannya. Kalau dia 16 bit, berarti 16 bit, berarti dia dari 00 hexa sampai dengan FF. Nah, dia bisa menyimpan datanya itu. Jadi tergantung 16 kali berapa ini, nanti kita bahas di bawahnya. Oke. Karena itu memori merupakan salah satu bagian-bagian yang paling aktif dari sebuah komputer. Oke. Ini sudah kita bahas ya. Begitu kita buka screen ini ya sudah bekerja memorinya. Oke, sekarang kita lihat. Nah, ini ROM. Read only memory adalah memori yang hanya bisa dibaca. Nah, jadi ini hanya bisa dibaca. Nah, ini ada yang sifat permanen, dia memang permanen. Jadi ada yang bersifat programmable, programmable. Sifat programmable. Ada yang bersifat tidak programmable ya. Tidak programmable, non programmable. Nah, jadi ada yang programmable yang bisa ditulis berkali-kali. Ini bisa ditulis berkali-kali. Nah, ini yang benar-benar permanen. Nah, yang tidak bisa ditulis lagi. Nah, jadi yang programmable itu ya seperti hard disk misalnya. Yang tempat-tempat penyimpanan itu, atau misalnya microcontroller. Contohnya chipnya itu adalah microcontroller. Nah, microcontroller itu yang APR, Atmel, yang sering kita gunakan itu, dia bersifat programmable. Berarti dia bisa ditulis atau di-burn, di-include-kan, di-embed-kan programnya itu secara berkali-kali. Tapi ada batasan, misalnya 1000 kali atau 10.000 kali untuk penyimpanannya itu. Nah, dia secara berkali-kali bisa kita baca tuliskan di situ. Nah, dia bersifat programmable. Sedangkan yang permanen, itu seperti apa? Jadi kalau kita buka laptop ini, pertama kali kalian buka laptop, nah di situ ada tulisannya. Nah, yang Pak ini kebenaran Lenovo. Begitu kita buka laptop, ada tulisan Lenovo, kemudian ada setup BIOS-nya di situ. Nah, itu tidak bisa kita kita ubah-ubah karena itu pembawaan dari pabriknya. Jadi sistemnya itu pabrikasi. Yang ini yang pabrikasi. Nah, jadi kita tidak bisa mengubahnya. Jadi misalnya di laptop Pak ini tulisan Lenovo, mau kita ganti misalnya Toshiba, ya tidak bisa. Karena dia sudah sudah di pabriknya seperti itu. Atau misalnya HP kita, HP Samsung, satunya lagi misalnya Cross. Nah, Cross itu begitu tampilan awalnya mau dibuat dengan Samsung, ya tidak bisa karena itu sudah dari pabrikasinya seperti itu. Nah, jadi
Yang ROM juga itu terdiri dari dua. Yang pertama yang bisa disimpan berkali-kali, yang bisa dibaca tulis berkali-kali, dan yang kedua juga dia bersifat permanen yang tidak bisa diubah. Memori ini ekuivalen dengan sekelompok register dan masing-masing register dapat menyimpan sebuah kata permanen. Nah, ini ekuivalen ya. Ekuivalen itu kalau rangkaian listrik itu rangkaian ekuivalen, rangkaian persamaan. Ekuivalen itu dengan sekelompok register. Nah, ini kita sudah bahas kemarin. Dan masing-masing register dapat menyimpan sebuah kata biner secara permanen. Jadi 0 atau 1 kata binernya itu. ROM bersifat non-volatile, artinya data tetap tersimpan sekalipun catu dayanya dimatikan. Nah, dia non-volatile atau dia permanen. Nah, kalau RAM dia bersifat volatile, dia bisa apa ini? Datanya tidak tersimpan. Kalau ini non-volatile. Oke. Kemudian alamat. Alamat dari suatu memori adalah lokasi atau indeks register untuk menyimpan data. Nah, ini kita sudah dibahas di awal-awal kemarin, alamat itu. Nah, ini contoh alamatnya. Kalau port 1, port 0, port 1, port 2, port 3, ini sebenarnya alamat, kata Pak kemarin. Udah, misalnya 80 heksa, 90 heksa, A heksa, kemudian B0 heksa. Nah, ini alamatnya. Alamat dari apa ini? Port kita yang kita gunakan itu. Oke, ini pengertiannya. Oke, mudah-mudahan dapat dimengerti. Kalau tidak kita diskusi. Kita diskusikan kalau tidak. Jadi minta request sama Pak, yang Pak siapkan waktu untuk berdiskusi. Tapi mudah-mudahan mengertilah. Ini. Oke, sekarang kita masuk ke ini apa lagi? Ini rangkaian dasarnya. Ini rangkaian dasar. Nah, ini rangkaian dasar dari sebuah apa ini? ROM atau RAM. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, nah kalau kita lihat ini 0 ini ada switch-nya, switch-nya ini switch, bagian ini switch, ini S-nya. Switch-nya ini 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, tolong diperhatikan, ini prinsip dasar dari apa ini? Dari memori ini. Nah, di memorinya ini, di switch-nya ini masing-masing ada dioda. Ada diodanya. Switch ke 0, S ke 0, itu apa ini? Ada 3 dioda. Switch ke 1 itu ada 1, switch kedua itu ada 3 juga, switch ketiga itu ada 2, switch keempat itu ada 2, switch kelima juga ada 2, switch keenam ini juga ada 2, switch ketujuh ini ada 3. Nah, jadi permasalahan sekarang switch ini apa ini dihubungkan ke PCC ini. Nah, ya enggak? Nah, jadi kalau ini misalnya LED-nya ini kan harus ada ini nih supaya dia nyala. Ini sampailah sini. Jadi karena dia dihubungkan ke PCC, nah kalau kita lihat untuk switch 1, untuk switch 1 ini ada 3. Nah, ingat di sini ada urutan dari LED-nya. Urutan dari LED-nya ini LED
ini LED-nya misalnya, itu ada D0, kemudian ada D1, ada D2, kita gambarkan ini saja, apa ini? D0, D1, D2, D3. Nah, yang mana orangnya yang ini? Nah, ya enggak? Yang ini orangnya nih. Nah, ya. Jadi kalau kita LED ya, dihubungkan dengan PCC 5 volt, maka LED ini akan menyala. Sedangkan kalau dia dihubungkan ke ground, maka dia akan padam. Nah, itu prinsip kerjanya. Nah, sekarang kita lihat di bagian ini, untuk switch 0 itu ada 3. Ada 3, yaitu terletak di D0, D1, D2. Sedangkan D3-nya tidak ada dioda. Nah, karena dia dihubungkan ke 5 volt, ini 5 voltnya, nah, maka ada arus ngalir di sini. Nah, ini nyala berarti. Ini 1, ini 1, ini 1, ini 0. Nah, jadi data untuk S0 itu adalah 1110 biner atau 7 heksa. Nah, sekarang kita lihat data untuk S1. Nah, ternyata S1 ini LED-nya berada di posisi D3. Ini di sini. Nah, jadi kita putar lagi switch-nya ini. Kita putar. Ini sekarang posisinya di sini. Nah, ya. Nah, di situ ternyata hanya D3. Nah, berarti dia 00018 heksa. Oke. Kemudian kita lihat switch kedua. Nah, di switch kedua ini, kata Pak tadi ada 3, yaitu posisinya di D0, D1, dan D3. Kita hapus, kita lanjutkan dia ke D2. Nah, maka LED yang menyala pada switch 2 adalah 1101. Ini 11 B heksa. Dan seterusnya sampailah S7. Kita lihat S7. Sini. Di S7 ini dia berada di D1, D2, dan D3. Jadi dia berada di D1, D2, D3. Di D0-nya 0, 1, 2, 3. Berarti ini E heksa. Nah, jadi kalau kita lihat ini, apa ini, rangkaian ini adalah prinsip dasar dari ROM itu. Jadi dari ROM itu, orang berpikir bagaimana ini membuat ROM. Nah, jadi dibuatlah dulu rangkaian sederhananya seperti itu. Jadi dibuatnya sebagai switch. Jadi sama seperti kita mencari channel atau volume, volume pada tip. Ada ini kan kita mau membesarkan atau mau mengecilkan. Nah, ini sama posisinya, posisi volumenya ini. Nah, jadi bisa. Nah, kalau kita lihat, ini tidak akan berubah datanya, karena LED-nya kita yang masang sendiri. Tapi yang menjadi filosofis dari rangkaian ini, bahwa apa ini? Setiap
data itu, setiap memori itu ada datanya di sini. Jadi kita prinsip dasar dari memori itu. Nah, oleh sebab itulah, maka sekarang S0 itu kita ganti dengan R0. Nah, sesuaikan, ini R0, ini R1, ini R2, ini R3, ini R4, ini R5, ini R6, ini R7. Nah, jadi pada rangkaian ini terdapat 8 buah memori dengan 4 bit 4 bit data dengan 4 bit data. 4 bit data. Nah, jadi apa ini? Rangkaian ini memiliki 8 buah memori dan 4 bit data. Nah, jadi sebenarnya berapa kali berapakah ini? Memori ini berapa kali berapa? Dianya itu. Jadi kalau kita lihat flash disk, dia bilang di flash disk itu ini contoh, contoh dia mengatakan bahwa apa ini kapasitas memorinya misalnya 4 GB. Ini pengertiannya apa ini? Pengertiannya apa ini sebenarnya? Nah, ini kalian jawab di resume pengertiannya ini. Pengertian dari ini. Nah, kalau kalian bisa menjawab itu, maka kalian bisa menjawab ini. Nah, ini ada 8 buah memori, ada 4 bit data. Nah, jadi Pak ambil contoh ini adalah di sini. 4 GB. Ini maksudnya apa ini? 4 itu apa? Gigabyte itu apanya? Nah, kalau kalian bisa jawab yang bagian ini, berarti yang ini mudah. Nah, ini dibuat di resume, resume. Tulis di tugasnya itu, tugas resume. Oke, kita lanjut lagi. Oke. Nah, di sini kalau kita lihat, mungkin tidak terlihat kecil. Oke, Pak besarkan. Pak besarkan dulu. Nah, ini sudah lumayan terlihat ini. Nah, ini dia sudah agak canggih. Ini sudah agak canggih karena dia ada kontrolnya di sini. Nah, kalau kita lihat di sini ada 3 bit memori, yaitu A0, A1, A2. Berarti dia 3 bit memorinya itu. Nah, sedangkan outputnya itu ada 4 bit. D0, D1, D2, D3. Berarti dia ada 4 bit. Jadi ada 3 bit memori dan ada 4 bit memori. Nah, sekarang kita analisa ini. Apa ini maunya? Oke. Kita buat dulu tabel kebenaran A0, A1, A2. Oke. Kita buat di sini tabel kebenarannya. R0, kita lihat R0. R0 itu terletak di sini. Kemudian ada R1,
ada R2, ada R3, mirip mobil R3, R4, R5, R6, ada R7. Nah, sudah lengkap ini. Wah, ini seperti rangkaian kita tadi. Ya, ini tapi dalam versi digital. Kalau tadi masih manual, cetek gitu ya. Nah, kalau ini sudah digital. Nah, sekarang kita analisa, benar enggak hasilnya ini sama dengan yang tadi, dengan yang apa ini, yang slide sebelumnya. Kita lihat dulu di slide sebelumnya, yaitu slide 4-nya itu. Nah, tahu di sini kalau kita lihat di sini. Nah, ini kita lihat di sini. R0 111, R2 0001. Nah, ini kan sama dengan yang tadi. Nah, sekarang kita analisa. Benar enggak ini? Kalau kita beri kendali, maka hasilnya akan sama. Nah, coba kita cek sekarang. Ngeceknya bagaimana, Pak? Nah, ini Pak ajarkan. Oke. Sekarang kita memberikan logika 00. Benar enggak? Pada alamat 00 itu untuk R0. Nah, sekarang kita beli logikanya. Oke. 0, 0, 0. Sini kita buat 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0 masuk ke sini. Tapi dia juga masuk ke sini. Kalau sini dia, di sini rupanya buntutnya itu. Kita lihat, kalau di sini 0 dinotkan, berarti dia 1. Di sini. Oke. Sekarang yang ini. Yang A1, rupanya di sini. Kalau dia 0. Kalau ini, masuknya sini 1, masuk sini. Sekarang, yang ini, rupanya di sini. Yang ini jadi 1, masuknya di sini. Nah, ternyata benar ini. Pada saat A0, 0, A1, 0, A2, 0, maka itu untuk alamat R0. Enggak? Ya, karena kita tahu bahwa gerbang N, salah satu inputnya berlogika 0, maka hasilnya akan 0. Jadi dia harus 1 semua. 1, 1, 1, baru dia berlogika 1. Nah, jadi benar ini. Berarti memori 000 itu untuk R0. Nah, berarti benar ini. Nah, sekarang kita ubah. Kita acak sekarang. Benar enggak? Yang R4 ini untuk R4. Kita cek sekarang. Benar enggak dia di sini? R4 itu 0, 0, 1. Nah, sekarang kita analisa. Yang logika 0-nya enggak usah, kita ambil logika 1-nya saja, yang ini. Ini 1. Dia mampir di sini. Tapi yang ini juga mampir di sini, tapi yang ini tidak. Karena dia di sini 1, di sini 0. Nah, berarti dia tidak mampir di situ. Coba lihat lagi mampir kemana dia. Ternyata mampir di R2. Nah, kita lihat yang sebelah sini dia mampir di dia mampir di R0 dan R3, R1. Dia tidak mampir di R4. Ternyata tidak. Dia mampirnya mampir di sini.
Nah, mampir di sini. Tapi kita lihat yang ini, hampir enggak di situ. Satunya ternyata tidak. Ya. Oke, nah, hampir di situ. Nah, sekarang kita lihat, teruskan lagi yang ini. Oh, mampir juga dia di sini. Nah, ya enggak? Oke, yang R0-nya mampir enggak di R4? Oh, tidak, ternyata R0-nya ini di sini, dan di sini. Jadi dia mampirnya di R0, R1, R2. Kita lihat yang logika 1. Logika 1, dia turun. Oh, mampir dia berarti. Berarti dia di R4. Nah, jadi pada saat 0, 0, 1, maka itu R4. Maka datanya adalah ini. 0, 1, 1, 0. D-nya itu. Oke, benar. Nah, sekarang kita ambil satu analisa lagi, yaitu untuk R7. R7, kita analisa R7 sekarang. R7, jadi kita analisa itu yang logikanya 1 saja. Kalau 0 enggak usah, berarti 7, 1, 1, 1. Nah, di sini 0 semua ini, masuk ke notnya ini. Berarti enggak usah, berarti yang langsung yang satunya saja. Oke, kita lihat E1 mampir di mana dia ini? Mampir di sini. Mampir di sini. Kita lihat yang ini mampir di situ. Oh, ternyata tidak. Dia mampir di sini. Yang ini, nah dia mampir di sini. Nah, ini enggak ada yang kena ini. Oke, maju lagi. Nah, dia mampir di R3. Tapi yang ini mampir juga ini R3. Tapi yang A2-nya lewat. Oke, lanjut lagi. A0 mampir di R5. Nah, ini mampir di R6. Nah, ini tidak kena nih. Nah, ini walaupun dia mampir, tapi di sini R6-nya tidak mampir. Nah, oke, lanjut lagi. Nah, dia mampir di sini, masuk. Jadi input 6, ya masuk juga. Jadi input di sini sekarang 7. Nah, ternyata benar bahwa R7 ini adalah 11. Datanya 0, 1, 1, 0. Nah, ini sudah bisa kita buktikan. Jadi persamaan ini sudah bisa kita buktikan bahwa data R7 adalah 0111. Datanya itu. Nah, dengan ini. Berarti tabelnya ini, tabel alamat ini benar. Word-nya 4 bit, alamatnya ada 8, registernya ada 8. Yaitu. Oke, kita teruskan ke bagian berikutnya. Oke. Nah, ini jenis-jenis dari ROM. Programmable ROM, artinya sekali data di-embedkan, maka data tersebut bersifat permanen. Programmable ROM. Ini apa ini? Artinya sekali data di-embedkan, maka dia bersifat permanen. Kemudian ada EEPROM, Erasable Programmable ROM. Perangkat ini memungkinkan data yang telah dibakar atau di-embedkan dapat dihapus dan dapat diganti dengan data lain. Jadi kita pilih yang erasable. Nah, jadi kata Pak tadi ada yang programmable, ada yang tidak bisa di programmable.
Ya, nah, jadi yang tidak bisa di programmable itu disebut dengan PROM, programmable ROM, sedangkan yang bisa dihapus berkali-kali itu adalah EPROM, ya, erasable, programmable, read-only memory. Nah, jadi pengertian dari programmable-nya itu ya dia bisa dihapus, bisa ditulis, ya, dianya itu. Tapi ditulis ini ada dua, ada yang sekali nulis, ada yang berkali-kali. Nah, ini pengertian kita di atas tadi, ada yang sudah dari pabrikasi, kemudian ada yang kita bisa tulis berkali-kali. Sebenarnya sama pengertiannya. Oke. Nah, di sini bisa dengan ultraviolet atau menggunakan EEPROM. EEPROM. Electric Erasable Read Only Memory. Nah, kalau ini dengan ultraviolet, kalau ini dengan aliran listrik. Nah, di yang kita sekarang ini yang aliran listrik. Ini yang lama. Oke, kita lanjut lagi. Nah, kalau kita lihat di sini, di chip ini adalah kalau kita lihat serinya 84 kilo. Jadi 4 kilo EPROM, erasable programmable read only memory. Zilog ini, kayaknya tipenya ini Zilog. Nah, kalau kita lihat ini tidak lagi dijual. Di lingkaran ini sekarang tidak lagi dijual ini. Lingkaran ini, nah inilah untuk cahaya ultraviolet masuk. Nah, ya. Jadi kalau zaman Pak dulu, kalau kita ngoding salah, cara meresetnya itu, ini supaya reset ini. Cara meresetnya itu dia dijemur dulu di matahari. Nah, begitu dia dijemur di matahari, maka transistornya akan reset lagi dan bisa kita gunakan lagi. Jadi dia seperti itu. Prosesnya itu. Nah, ini memakan waktu kira-kira setengah jam lebih. Kita anggaplah ini 1 jam. Nah, dapat kalian bayangkan, begitu ngoding salah, mau ngembedkan lagi, kita tunggu 1 jam sampai semuanya reset, bisa di-coding lagi. Nah, jadi sangat berharga sekali teknik dari perhitungannya itu. Jadi sebelum dibakar, sebelum diembedkan, kita memang benar-benar harus yakin bahwa program ini sesuai dengan yang kita inginkan. Kalau sekarang kan enggak, coba dulu nggak salah bakar, masuk lagi, coba dulu salah, ini lagi. Kalau zaman dulu tidak, kalau Pak dulu harus diyakinkan dulu. Karena untuk mengembed ulang coding itu diperlukan waktu yang lama, 1 jam. Kalau misalnya praktikumnya 2 jam, jadi hanya 2 coding yang bisa diembedkan ke ke chipnya ini. Nah, ini kan memakan waktu. Ya, enak kalau 2 kali langsung benar. Tahu-tahu yang kedua juga salah. Nah, ini kan sangat berpengaruh pada penilaian. Jadi kita harus teliti dulu codingnya, diorek-orek dulu di kertas, benar nggak hitungannya komputasinya. Nah, kesulitannya yaitu jika kita memiliki coding yang panjang. Nah, ini coding yang panjang ini susah kita. Kalau yang pendek misalnya hanya 10 coding ya enggak masalah. Tapi kalau sintaknya ada ribuan, wah ini pusing lah kita. Nah, itu tadi kelemahannya.
kelemahan dia ini di sana. Nah, itulah dikembangkan orang terus. Nah, sekarang ini ya apa ini sudah apa nih? Sudah enak ya. Ya salah tinggal di-upload lagi, salah di-upload lagi, salah di-upload lagi. Jadi tidak ada masalah sekarang. Nah, ini kesukaran yang didapat pada era terdahulu. Pak juga merasakan ini. Oke, itu salah satu dari ROM. Oke, sekarang kita lanjut. Apa lagi ini? Nah, di sini ada tulisan, ini ROM juga nih. Di sini ada tulisan 2048 kali 8. Nah, di sini ada tulisan nih. Nah, ini kapasitasnya. Jadi 2K 2 kilobyte. Nah, byte ini melambangkan 8 bit. 2K ini ya lebar ininya. Nah, jadi 2K ini. Nah, sekarang kita analisa, benar nggak 2K ini? Apa ini semuanya ini? Oke, kita cek sekarang. Kita bagi. Nah, kita lihat. Jadi ada 4 rumpun, ya ada 3 rumpun. Nah, jadi oke. Sekarang kita satukan semua. Bagian ini F, bagian ini F, bagian ini 7. Nah, 7F ini benar dah ini. Nah, ini kalian hitung. Benar dah? 2048 itu adalah 7F. Ya enggak? Dianya itu. Nah, nanti kalian hitung, kalian masukkan ke resume. Nah, ke resumenya itu. Oke. Kemudian byte itu melambangkan 8 bit data. Nah, ini datanya. D0 sampai dengan D7. Nah, D-nya itu. D0 sampai dengan D7. Nah, dianya itu. Jadi, apa ini? Inilah disebut dengan byte itu. Nah, byte lain dengan bit. Jadi, 1 byte itu, ini sama dengan 8 bit. Mungkin bagian kalian itu sudah tahu. Oke, nah di sini ada proses enable. Nah ini sudah kita bahas kemarin. Apapun data yang di sini, apapun data, jika enable sama dengan 0, maka tidak ada data yang keluar. Berarti data di D0 sampai D7 itu sama dengan 0. Maka datanya tidak keluar. Nah, begitu data E0 ini berubah menjadi 1, nah, baru datanya keluar. Jadi, kalau ini 1, baru data dapat dialirkan ke output. Nah, ke outputnya ialah D0 dan D1. Nah, tapi ini sudah dalam bentuk chip. Oke, ini juga sudah kita bahas di atas. Oke, kita lanjut. Ini RAM, boleh lah. Random access memory adalah memori yang dapat diakses secara acak atau memori baca tulis. Memori ini equivalent dengan sekelompok regis yang dapat dialamati. Jadi sama pengertiannya dengan memori, dengan ROM juga. Nah, tapi ROM tadi hanya read only memory. Berarti dia kalau memori yang hanya bisa dibaca. Nah, ini baca tulis ini. Bisa dibaca, bisa tulis. Oke.
Nah, ini teknologi atau metode-metode yang digunakan untuk membuatnya ini, yaitu yang pertama itu menggunakan PET, core RAM. Ini adalah PET, file effect transistor, field effect transistor, field effect transistor, transistor efek medan. Nah, ini dibahas di masalah di bagian elektronika nih. Nah, ini MK-nya elektronika, PET, JPET, apalagi itu TTL. Nah, ini di elektronika. Dan karena Pak enggak mengajar elektronika, jadi Pak enggak tahu kalian dapat apa enggak masalah ini. Nah, kita lanjut saja. Oke, RAM core menggunakan teknologi magnetik untuk menyimpan datanya. Datanya non-volatile. Nah, ini non-volatile, mahal dan susah dioperasikan. Nah, jadi kalau kalian tidak tahu ini, tidak dapat MK-nya, tidak ada pelajarannya, ya susah Pak ngomong ini. Yang kedua juga ini, RAM semikonduktor. Semikonduktor dari dioda itu. Nah, kalian juga harus paham juga ini bahwa ini adalah MK di elektronika. Nah, itu mengapa mikroprosesor ini berada di atas, bukan di bagian semester 1, semester 2. Dia semester 5 ke atas baru kita mengambil mikroprosesor, ya minimal kita sudah mengambil mata kuliah digital dan elektronika. Nah, di sini ada RAM yang bersifat statik dan dinamik. Jadi statiknya apa, dinamik apa, ini tergantung dari materinya atau ilmu bahannya itu. Nah, kita akan lihat dulu ilmu bahannya seperti apa. Oh, ternyata dia terbuat dari flip-flop ya. Nah, ini flip-flopnya. RAM-nya ini RAM flip-flop. Ini address-nya, ada DIN. Ini rangkaian dasarnya seperti ini. Nah, ini tugas kalian. Ini tugas, bukan tugas resume. Ini tugas. Dibuat, di-upload nanti. Dibuat dan di-upload. Prinsip kerjanya ini. Kerja rangkaian. Nah, dibuat logikanya seperti apa? D-nya itu. Nah, ini blok diagramnya sebelah ini. Berarti ada input, ada output, kemudian ada write, itu untuk nulis, kemudian ada chip enable. Kalau kita lihat, in, out, ini chip enable. Ini sudah kita bahas di baca tulis kemarin, di slide keberapa itu. Nah, ini fungsi dari RAM. Nah, ini interest-nya. Nah, ini kalau ini sudah sekumpulan, ini sudah sekumpulan. Kalau ini hanya satu, berarti ini sudah dalam bentuk register. Nah, kalau ini dalam bentuk bit, jadi dianya itu. Nah, yang kalian pelajari itu, yang tugasnya itu hanya di prinsip kerja rangkaian ini. Nah, sekarang kalian beri input outputnya itu. Lihat keluarannya itu seperti apa, prinsip kerjanya itu. Jadi diberikan logika di situ. Itu tugas kalian. Nah, kalau yang ini kan sudah kita bahas berkali-kali. Ada input, ada output. Sama seperti di atas tadi kan, ada di input, ada di output. Tinggal di-enable-kan, chip enable-nya aktif, maka output-nya keluar. Oke. Kita lihat yang statik sekarang, yang dinamik. RAM dinamik menggunakan rangkaian MOSFET, metal oxide semikonduktor.
Ini metal oxide semiconductor field effect transistor. Dan kapasitor sebagai media penyimpan. Nah, mengapa kapasitor ini? Nah, ya, mengapa harus kapasitor? Nah, ini. Jadi kalau yang tadi piplop, yang RAM dinamik ini dia menggunakan kapasitor sebagai media penyimpan. Karena kapasitor selalu mengalami kebocoran. Nah, jadi kalau ini tangki, nah, penuh, nah di bawah sini bocor. Jadi waktu dia ngisi, tidak lama dia turun. Nah, sampailah dia di sini. Maka data yang disimpan harus disegarkan kembali selama beberapa detik. Jadi kalau data itu tidak disegarkan, tidak diupdate, disegarkan ini update deh. Ini update ini. Kalau kita sekarang tidak diupdate atau tidak disegarkan, maka datanya akan hilang. Dianya itu. Ini ada kapasitor di sini. Jadi dia itu harus diupdate. Jadi kapasitor itu salah satunya yaitu untuk filter. Nah, di sini kita menggunakan fungsi lain dari kapasitor yaitu dia mengalami bocoran. Nah, Pak, kok kebocoran maksudnya apa, Pak? Ah, itulah gunanya mata kuliah elektronika membahas masalah kapasitor. Nah, jadi Pak tidak mungkin tiap kali ada sangkutan dengan mata kuliah lain, Pak ngulang mata kuliahnya, itu nggak mungkin. Nah, jadi kalian harus baca lagi mengenai kapasitor, seperti apa fungsinya. Nah, dia-nya itu. Nah, sekarang ini tugas kalian juga. Gas. Kalian jelaskan ini. Jelaskan prinsip kerjanya. Kerja rangkaiannya. Nah, jadi tugasnya ada banyak. Separuh masuk ke resume, separuh memang masuk ke tugas. Jadi dipelajari. Itu. Oke, yang terakhir ini kita lihat. Ini apa ini? Kalau kita lihat ini adalah sistem bus kemarin ya. Sistem bus kemarin. Nah, tapi ini fungsinya untuk memori. Memori. Kita kecilkan sedikit. Nah, ini fungsinya ada berapa ini? Jalur datanya. Hitung. D0, mana? Oh, D7. Berarti dia ada 8 bit. Oke. Alamatnya ada berapa ini? Tinggal dibaca saja ini. 0, 1, 2, 3. Berarti ada 4 bit. 4 bit alamat, 8 bit data. Dianya itu. Nah, ini dari mana data-data itu? Dari sini. Nah, D0, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7. Berarti chip ini hanya memiliki 4 bit data. Nah, ini juga 4 bit data, tapi kita paralelkan sehingga dia menjadi 8. Jadi D0 ini, D0 sampai D3, 1, 2, 3, 4. Nah, ini di chip pertama, yang sisanya ini di chip kedua. Nah, itu untuk mengalirkan datanya itu. Tinggal sekarang proses baca atau tulis. Ingat, kalau kita proses membaca, berarti informasi masuk. Informasinya masuk. Kalau kita proses membaca, nah, berarti di sini dia. Nah, kalau kita proses nulis, itu berarti informasi keluar. Berarti yang right-nya ini di sini posisinya. Ini untuk nulis,
ini untuk baca. Nah, jadi kalau kita mau membaca, berarti informasi masuk. Nah, ini sini, bagian situ. Nah, kalau misalnya untuk nulis, maka bagiannya sebelah sini, right. Jadi mudah-mudahan apa yang saya dapat jelaskan dapat dimengerti. Oke, Pak kira cukup dulu. Kalau tidak mengerti, diulangi apa ini videonya ini. Kalau masih juga kurang mengerti, diulangi lagi, didiskusikan. Kalau masih belum, ya akan kita diskusikan dengan Pak secara online. Oke, Pak akhiri materi kita kali ini tentang memori. Pak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat, jangan lupa absen, resume dan tugasnya dibuat. Terima kasih.